Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita sungguh bersyukur memuliakan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kelima. Bapak Ibu, kita melihat satu peristiwa penting di mana terjadi mujizat di dalam kehidupan Simon bersama teman-temannya, dan sejak itulah mereka dipanggil menjadi penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, yang menarik adalah bagaimana pekerjaan mereka, ya, yang pada hari itu mereka tidak berhasil, tapi karena Yesus menjumpai mereka dan memberikan perintah dan mereka melakukannya, maka mereka berhasil. Ya, mengikuti perintah Tuhan membawa kita kepada keberhasilan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang memanggil murid-murid ini secara Simon Petrus dan beberapa saudara yang adalah penjala ikan, ya, mereka nelayan. Dimulai dari satu peristiwa mujizat, ya. Nah, keberhasilan mereka menangkap ikan adalah karena perintah Tuhan, ya. Walaupun secara alamiah itu tidak wajar. Karena apa? Tidak waktunya lagi menangkap ikan. Tetapi karena Yesus yang memerintahkan, maka Simon melakukannya. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perhatikan, waktunya bukan waktu lagi menangkap ikan. Mereka sudah selesai. Ya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami berjuang, kami berusaha, dan waktu menangkap ikan adalah waktu yang malam hari itu yang mereka gunakan. Dan mereka sudah mahir dalam hal menangkap ikan, bukan pemula. Ya, pekerjaan mereka adalah nelayan.
Mereka tahu kapan waktu yang terbaik menangkap ikan, bagaimana situasi, mereka tahu. Tetapi hari itu mereka tidak dapat apa-apa. Dikatakan, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Simon melakukan pekerjaan yang memang sudah biasa mereka lakukan. Itu pekerjaan mereka. Tetapi ketika hari itu mereka tidak dapat apa-apa, ya mereka pulang, sudah membersihkan jala mereka, sudah tidak dapat apa-apa, ya. Tetapi kemudian mereka berjumpa dengan Yesus, bahkan Yesus naik ke perahunya. Ya, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Nah, tidak mudah sesungguhnya bagi kita mengerjakan satu pekerjaan yang kita tahu bahwa bukan waktunya lagi mengerjakan hal itu. Boleh kita katakan, nggak mungkin lah dapat apa-apa lagi. Ini kan bukan waktu menangkap ikan. Kenapa harus sekarang lagi menangkap ikan? Tentu akan berat, tetapi menarik. Ya, Petrus katakan apa? Ya, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau yang menyuruhnya, karena Yesus yang menyuruh, karena Tuhan yang memerintahkan. Jadi kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang ngomong, berarti apa yang dikatakannya, ya dan amin. Mampukah kita dalam hidup ini selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakannya, karena Yesus berkata, karena ini adalah perintah, karena ini adalah firman, karena ini sesuai dengan kitab suci, maka aku akan melakukannya. Nah, orang yang melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Allah, dia akan berhasil. Amin. Dia akan berhasil karena engkau yang menyuruhnya. Nah, perlu kita membiasakan diri kita ketika melakukan segala sesuatu, kita bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah ini sesuai dengan firman Allah? Jika sesuai dengan firman Allah dan ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah perintah Tuhan, maka lakukanlah. Maka kita akan berhasil. Ya, apa yang terjadi ketika Simon melakukannya bersama dengan teman-temannya yang lain? Sekali lagi, ini suatu hal yang menarik. Simon berkata, ya, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak berhasil. Ya, tidak dapat ikan sama sekali. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, siap. Perintah aku akan lakukan. Apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, bukan waktunya lagi menangkap ikan, tetapi justru mendapat ikan yang luar biasa banyaknya. Keberhasilan itu mereka peroleh, mujizat itu mereka dapatkan. Kenapa? Karena ada ketaatan melakukan apa yang Yesus katakan. Karena engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Kami akan mengerjakannya. Dan setelah mereka menebarkan jala, menangkap ikan yang banyak luar biasa, bahkan memanggil teman-teman yang lain untuk membantu. Ya, sebegitu banyaknya, wah luar biasa. Ya, 2 perahu penuh, hampir perahu itu tenggelam. Dan dikatakan betul mereka mengalami mujizat, ya. Mengalami mujizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dikatakan bahwa mereka sangat-sangat bersukacita tentunya. Tetapi yang menarik, ya, Simon Petrus tersungkur di kaki Yesus. Coba kita bayangkan keberhasilan menangkap ikan karena perintah Yesus, tetapi justru peristiwa itu membuat Petrus sadar siapa dirinya dan tersungkur di kaki Yesus. Ya, ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat peristiwa itu, melihat mujizat itu, ya, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa.
Yang kedua, ketika kita melihat, menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, jangan lupa kita harus menyembah Dia, tersungkur di kakinya, menyadari siapa diri kita dan menyembah Dia. Jangan pula ketika kita sudah berhasil karena berkat-berkat Tuhan kita nikmati, malah kita lupa sama Tuhan, tidak lagi datang kepada Tuhan, malah asik dengan berkat, tidak asik dengan Tuhan. Ya, Simon Petrus, betul dia bersuka cita bersama dengan teman-teman yang lain, tetapi melihat hal itu, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, melihat mujizat itu, melihat berkat yang luar biasa, melihat ikan yang banyak itu, dia sadar siapa dirinya. Kemudian dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ketika kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, ketika kita menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah memuliakan Tuhan. Amin. Bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, memuliakan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah melalui peristiwa itu, ternyata Tuhan punya rencana khusus, rencana yang indah bagi mereka. Dan Yesus memanggil mereka, memanggil mereka untuk mereka menjadi penjala manusia. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Wow, menikmati mujizat, kemudian harus meninggalkannya. Tidak masalah, ya harus meninggalkannya. Tetapi kita lihat ada sesuatu yang lebih penting lagi, yang lebih utama. Ya, tidak hanya sekedar menikmati berkat itu, tetapi taat kepada Tuhan. Mereka diminta untuk meninggalkan jala mereka. Udah berhasil dengan jala itu, menikmati mujizat dengan jala itu, tetapi kemudian Tuhan meminta mereka meninggalkan jala itu. Ada sesuatu yang lebih penting, yaitu menjadi penjala manusia. Nah, perhatikan, mereka taat, ya. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Jadi kita tidak hanya sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan, tidak hanya sekedar menikmati mujizat. Kalau Tuhan meminta kita untuk meninggalkan segalanya demi mengikut Dia, kita harus lakukan. Amin. Kita harus taat, sebab yang terutama adalah menjadi pengikut Kristus, mengikuti perintah Tuhan. Bukan berkat-berkat itu yang utama, tetapi yang utama adalah mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Adakah kita berani melangkah ketika Tuhan meminta kita untuk mengikut Dia dan menjadi pelayannya? Adakah kita siap memberikan diri kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk melayani Tuhan? Dan memang itu panggilan Tuhan buat kita. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan panggil kita untuk menghasilkan buah, untuk jadi berkat. Jadi mari menjadi pengikut Kristus yang setia, melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, maka kita akan mengalami arti hidup ini, hidup yang penuh bahagia. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan. Itu tantangan, masalah silih berganti yang harus kita hadapi, tetapi satu hal, penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa kita alami. Dan mari kita tetap komitmen setia mengikuti Yesus. Demi mengikuti Yesus, kita harus rela meninggalkan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Percayalah, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita.
Ada rencana khusus daripada Allah bagi setiap kita masing-masing. Sama seperti Simon Petrus bersama dengan teman-temannya yang lain, dari penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kita datang kepada Tuhan.